Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rafika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dimensi sistem informasi dan juga aset komplementer sistem. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang dimensi sistem informasi, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih sistem informasi itu. Jadi, sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, yang dimana di dalamnya terdapat aktivitas mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Sebelum menjadi informasi yang berguna, sistem informasi mengubah data mentah menjadi informasi melalui 3 kegiatan dasar. Yang pertama yaitu input, yaitu merekam atau mengumpulkan data mentah dari dalam maupun luar organisasi. Yang kedua, proses, yaitu mengubah data input mentah menjadi bentuk yang lebih berarti. Yang ketiga yaitu output, mengirimkan informasi yang telah diproses tersebut kepada orang-orang yang akan menggunakan atau aktivitas yang akan menggunakan informasi tersebut. Sebagai contoh, bisa kita lihat gambar berikut ini. Pada sisi kiri terdapat data yang belum tersusun secara sistematis dan tidak ada nilainya sama sekali, sehingga belum dapat digunakan maupun didistribusikan. Kemudian, data mentah tersebut diproses oleh sistem informasi yang di dalamnya terdapat komponen-komponen untuk menjadikan data mentah tersebut menjadi data yang lebih mudah diterima ataupun mudah dipahami oleh penerima informasi. Bisa kita lihat perbedaan data yang ada di sisi kiri dan juga data yang ada di sisi kanan, bahwa data yang di sisi kanan ini lebih mudah dipahami ketimbang data yang ada di sisi kiri, karena dari data yang ada di sisi kanan kita bisa lihat bahwa di sini deskripsinya apa, kemudian juga nomor itemnya berapa, kemudian juga unit yang terjualnya berapa, kemudian juga akulasi pendapatannya berapa. Berbeda dengan data yang ada di sisi kiri. Mungkin kalau kita lihat data yang ada di sisi kiri tuh akan, itu data apa ya gitu, gimana ya cara bacanya, seperti itu. Jadi itulah gunanya sistem informasi. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi ini ada 6, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware, kemudian yang kedua yaitu perangkat lunak atau software, yang ketiga yaitu ada prosedur, yang keempat ada jaringan dan komunikasi, yang kelima ada basis data, dan yang keenam ada orang atau personil. Selanjutnya yaitu dimensi sistem informasi. Nah, untuk memahami tentang sistem informasi manajemen dengan cakupan yang cukup luas, di dalam lingkungan bisnis diperlukan pemahaman tentang dimensi sistem informasi. Yaitu yang pertama yaitu organisasi. Sistem informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari organisasi, karena organisasi memiliki struktur organisasi yang menunjukkan pembagian kerja yang jelas menurut tingkatan dan spesialis dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu manajemen. Tugas manajemen adalah memahami banyak situasi dan tantangan yang dihadapi di dalam organisasi, kemudian membuat tugas dan merumuskan rencana tindakan untuk memecahkan masalah yang ada di dalam organisasi, serta berusaha memahami banyak keadaan yang dihadapi oleh organisasi, mengambil keputusan dan merumuskan rencana kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu teknologi. Salah satu dari banyak alat yang digunakan manajer untuk menghadapi perubahan. Teknologi informasi ini yaitu mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi manajemen data. Selanjutnya yaitu aset komplementer sistem. Aset komplementer ini merupakan aset yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai dari investasi utama, atau bisa juga disebut sebagai aset pendukung dari aset utama. Nah, aset komplementer ini juga merupakan modal organisasi dan model bisnis yang tepat. Kenapa begitu? Karena sebagai contoh yaitu kereta api. Nah, untuk menciptakan nilai atas kereta api tersebut, maka dibutuhkan investasi tambahan atau investasi yang digunakan untuk mendukung dari kegunaan kereta api itu sendiri. Misalnya rel kereta api, kemudian juga lokomotif, kemudian petugas, kemudian struktur pengaturan yang mengatur dan mengawasi, dan juga pengguna dari kereta api itu sendiri. Karena tanpa adanya aset komplementer tersebut, nilai investasi atas kereta api ini tidak akan memiliki nilai, karena
Tanpa adanya aset komplementer yang disebutkan tadi seperti lokomotif, kemudian rel kereta api, petugas dan lain-lain sebagainya, kereta api ini tidak dapat digunakan atau tidak dapat beroperasi dengan baik sehingga dapat memiliki nilai. Nah, perusahaan yang tidak berinvestasi menggunakan aset komplementer akan mendapatkan nilai pengembalian yang kurang atau bahkan tidak sama sekali atas investasinya. Karena kenapa? Seperti yang dijelaskan pada contoh tadi, bahwa dalam dunia bisnis itu diperlukan aset komplementer sebagai penunjang atau pendukung dari aset utama. Aset komplementer ini sendiri dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama aset organisasi, kemudian yang kedua aset manajerial, dan yang ketiga adalah aset sosial. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.